Selamat pagi para Bapak Ibu dosen Keuangan Korporat Internasional. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kasus Blade in Case dari chapter 14 dan chapter 15. Berikut merupakan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ringkasan dari kasus chapter 14. Sejak Ben Holt, yang merupakan CFO Blades, percaya potensi pertumbuhan pasar rollerblade di Thailand sangat tinggi, sehingga diputuskan untuk melakukan investasi di Thailand berupa anak perusahaan yang merupakan pabrik untuk menghasilkan speedos, rollerblade berkualitas tinggi. Berdasarkan perjanjian yang ada dengan Entertainment Product Inc., pengecer Thailand Blades berkomitmen untuk menjual 180.000 pasang speedos ke pengecer dengan harga tetap 4.594 baht per pasang. Perjanjian tersebut akan bertahan 1 tahun lagi dan kemungkinan akan diperbaharui selama tahun pertama Blades akan menjual 180.000 pasang rollerblade ke Entertainment Product Inc. Jika mereka mendirikan pabrik di Thailand, Blades akan memproduksi 108.000 dari 180.000 speedos Entertainment Product Inc. di pabrik selama tahun terakhir perjanjian. Anak perusahaan baru perlu mengimpor 72.000 pasang speedos dari Amerika Serikat sehingga dapat mengakomodasi perjanjiannya dengan Entertainment Product Inc. Ini akan menghemat 300 baht per pasang dalam biaya variabel pada 108.000 pasang yang sebelumnya tidak diproduksi di Thailand. Lalu Entertainment Product Inc. memperbarui perjanjian selama 3 tahun lagi di bawah syarat tertentu. Pihaknya bersedia memperbarui perjanjian jika Blades beroperasi dan memiliki anak perusahaan di Thailand. Jika perjanjian diperbarui, maka Blades mengharapkan untuk menjual 300.000 pasang speedos setiap tahun selama 2 tahun pertama yang beroperasi di Thailand ke berbagai pengecer, termasuk 180.000 pasang ke Entertainment Products Inc. Blades mengharapkan untuk menjual 400.000 pasang per tahun, yang dimana 180.000 itu akan dijual ke Entertainment Product Inc. Jika perjanjian tidak diperpanjang, Blades hanya dapat menjual 5.000 pasang produk hiburan setiap tahunnya dengan harga tidak tetap. Blades berharap untuk menjual total 125.000 pasang speedos per tahun selama 2 tahun pertama yang beroperasi di Thailand dan 225.000 pasang per tahun setelahnya jika perjanjian tidak diperpanjang. Produk yang tidak dijual di bawah perjanjian kontrak akan dijual seharga 5.000 baht Thailand per pasang. Lalu selanjutnya, karena kondisi ekonomi di Thailand di masa depan sangat tidak menentu, maka Holt meminta untuk melakukan beberapa analisis sensitivitas berdasarkan informasi berikut. Yang pertama, bangunan dan peralatan membutuhkan biaya 550 juta baht Thailand yang sudah termasuk tambahan dana untuk mendukung modal kerja. Lalu pabrik dan peralatan senilai 300 juta baht akan mengalami penyusutan menggunakan straight line depreciation sebesar 30 juta baht per tahun untuk 10 tahun. Lalu biaya variabel yang diperlukan tahun depan untuk memproduksi speedos diperkirakan 3.500 baht per pasang. Lalu biaya operasi tetap Blades menjadi 25 juta baht tahun depan. Nilai tukar spot baht Thailand saat ini adalah 0,023 US dollar. Blades mengharapkan baht terdepresiasi dengan rata-rata 2% per tahun untuk tahun berikutnya 10 tahun. Lalu pemerintah Thailand akan memberlakukan pajak sebesar 25% tingkat pendapatan dan pemotongan pajak 10% atas dana yang dikirimkan oleh anak perusahaan ke Blades. Setiap penghasilan yang dikirimkan ke Amerika Serikat tidak akan dikenakan pajak lagi. Lalu setelah 10 tahun, Blades berharap dapat menjual anak perusahaannya di Thailand dan mengharapkan untuk menjual anak perusahaan sekitar 650 juta baht. Diperkirakan inflasi tahunan rata-rata di Thailand menjadi 12%, kecuali harga sesuai kontrak tetap pendapatan biaya variabel dan biaya operasi tetap tunduk pada inflasi dan diharapkan berubah dengan tingkat tahunan yang sama dengan tingkat inflasi. Lalu yang terakhir, Blades juga dapat melanjutkan operasi ekspornya saat ini dan mengekspornya ke Thailand yang memiliki penghasilan pengembalian sekitar 20%. Blades membutuhkan pengembalian 25% pada proyek ini untuk membenarkan investasinya. Semua kelebihan yang dihasilkan oleh anak perusahaan Thailand akan dikirimkan ke Blades dan akan digunakan untuk mendukung operasi di Amerika Serikat. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah chapter ke-14. Yang pertama, haruskah penjualan dan biaya terkait 180.000 pasang rollerblade akan dijual di Thailand di bawah perjanjian yang ada dan diikutsertakan analisis capital budgeting untuk memutuskan apakah Blades harus mendirikan anak perusahaan di Thailand? Haruskah penjualan yang dihasilkan dari perjanjian yang diperbarui termasuk mengapa atau mengapa tidak? Yang kedua, dengan menggunakan spreadsheet, lakukan analisis capital budgeting untuk proyek yang diusulkan. Dengan asumsi Blades memperbarui perjanjian dengan Entertainment Products Inc. Haruskah Blades mendirikan anak perusahaan di Thailand dalam kondisi seperti ini? Selanjutnya, yang ketiga, dengan menggunakan spreadsheet, lakukan analisis capital budgeting untuk proyek yang diusulkan dengan asumsi Blades tidak memperbarui perjanjian dengan Entertainment Products Inc. Haruskah Blades mendirikan anak perusahaan di Thailand dalam kondisi seperti ini?
Apakah sebaiknya Blitz memperbarui perjanjian dengan Entertainment Products Inc? Yang keempat, sejak kondisi ekonomi masa depan di Thailand sedang tidak menentu, Ben Holt ingin tahu seberapa kritisnya nilai sisa dalam alternatif yang Anda pikirkan paling memungkinkan. Yang kelima, nilai baht di masa depan sangat tidak pasti. Dalam skenario terburuk, baht mungkin terdepresiasi sebanyak 5% per tahun. Revisi file spreadsheet untuk menggambarkan bagaimana hal ini akan memperbarui keputusan Blitz untuk mendirikan anak perusahaan di Thailand. Gunakan analisis capital budgeting yang Anda miliki diidentifikasi sebagai yang paling disukai dari pertanyaan 2 dan 3 untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian kita masuk pada tinjauan chapter 14. Subsidiary versus parent perspective. Seringkali dalam melakukan budgeting multinasional harus didasarkan pada perspektif perusahaan induk. Beberapa proyek mungkin layak untuk anak perusahaan namun tidak layak untuk perusahaan induknya, karena arus kas yang bersih setelah pajak ke anak perusahaan dapat berbeda secara substansial dari perusahaan induk. Perbedaan arus kas antara anak perusahaan dengan perusahaan induk dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tax differential, kemudian yang kedua restrictions on remitted earnings, kemudian yang ketiga exchange rate movement. Kemudian input for multinational capital budgeting. Capital budgeting untuk multinational company diperlukan untuk semua proyek jangka panjang yang pantas untuk dipertimbangkan. Proyek dapat berkisar dari ekspansi kecil divisi anak perusahaan hingga penciptaan anak perusahaan baru. Terlepas dari proyek jangka panjang yang akan dipertimbangkan, multinational company biasanya akan membutuhkan perkiraan karakteristik keuangan yang mempengaruhi investasi awal atau arus kas proyek. Masing-masing karakteristik ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu initial investment, price and customer demand, cost, tax laws, dan remitted funds. Berdasarkan perhitungan terlihat bahwa pendirian anak usaha akan memberikan NPV yang bernilai positif, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan Blitz mendirikan anak perusahaan di Thailand sudah benar dan mendatangkan keuntungan. Kendati demikian, apabila dilihat dari nilai NPV, keputusan Blitz untuk tidak memperbarui perjanjian penjualan Speedos dengan Entertainment Products juga memberikan keuntungan bagi perusahaan juga. Oleh karena itu, Blitz dapat mengambil keputusan untuk mengakhiri perjanjian dengan Entertainment Product dan mendirikan anak perusahaan di Thailand. Hal tersebut didukung dengan bukti bahwa dengan tidak memperbarui perjanjian dapat memperoleh NPV yang lebih besar pada tahun yang ke-10, yaitu sebesar 8.746.688,37 dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan memperbarui perjanjian, yaitu sebesar 2.648.470,35 dolar Amerika Serikat. Pembahasan yang pertama yaitu penjualan dari kesepakatan yang sudah ada tidak perlu dimasukkan dalam analisis capital budgeting yang bertujuan untuk memutuskan apakah Blitz harus mendirikan untuk perusahaan di Thailand. Hal ini dikarenakan analisis capital budgeting hanya menghitung arus kas dari keputusan yang baru, bukan dari keputusan yang sudah ada untuk menentukan apakah keputusan tersebut layak atau tidak untuk diterapkan. Pendapatan yang dihasilkan dari perjanjian yang baru harus dimasukkan dalam perhitungan capital budgeting karena pendapatan tersebut merupakan arus kas yang akan diterima oleh perusahaan di masa depan. Blitz akan menghasilkan penjualan baik melalui mendirikan anak perusahaan di Thailand atau tidak. Penghematan biaya sebesar 300 baht Thailand per pasang rollerblade untuk 180.000 pasangan yang sebelumnya tidak bersumber dari Thailand harus dimasukkan dalam analisis capital budgeting. Karena penghematan biaya tidak akan terjadi apabila Blitz terus mengimpor dari Thailand. Penjualan yang dihasilkan dari perjanjian yang diperbarui harus dimasukkan dalam analisis capital budgeting. Karena Entertainment Product tidak akan memperbarui perjanjian jika Blitz terus melanjutkan ekspor ke Thailand. Dengan demikian, pendapatan tersebut merupakan tambahan untuk pendirian anak perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan, dua alternatif di atas menunjukkan tidak begitu berpengaruhnya nilai sisa atau salvage value pada NPV, di mana meskipun nilai sisa berkurang menjadi 0, yaitu ketika Blitz menjual anak usaha, nilai NPV dari kedua alternatif tersebut tetap positif. Berdasarkan dua kondisi di atas, hal tersebut menunjukkan bahwa sekalipun Blitz menghadapi skenario terburuk, NPV dari arus kas anak usaha di Thailand masih memberikan nilai positif, sehingga meskipun baht Thailand terdepresiasi sebesar 5% per tahun, keputusan Blitz untuk mendirikan anak usaha di Thailand masih layak untuk dilakukan. Maka dari itu, kesimpulan dari chapter 14 ini yaitu penjualan bisnis yang sudah ada tidak perlu dimasukkan dalam analisis capital budgeting untuk menentukan apakah Blitz harus mendirikan anak perusahaan di Thailand.
Hal ini karena hanya dengan menghitung arus kas dari perusahaan baru, bukan keputusan yang sudah ada. Hasil penjualan dari kesepakatan yang telah diperbarui harus dimasukkan karena penghematan tidak akan terjadi apabila Blitz terus mengimpor dari Thailand. Dengan mendirikan anak usaha di Thailand dapat memberikan keuntungan bagi Blitz. Namun, tidak memperbarui perjanjian penjualan rollerblade Speedo dengan entertainment product merupakan keputusan yang lebih menguntungkan. Nilai sisa atau salvage value tidak begitu berpengaruh pada NPV. Di sisi lain, meskipun baht Thailand terdepresiasi sebesar 5% per tahun, keputusan mendirikan anak usaha di Thailand masih layak dilakukan. Oleh karena itu, rekomendasi menurut kelompok kami yaitu sebaiknya Blitz mendirikan anak perusahaan di Thailand karena menghasilkan NPV yang positif. Selain itu juga, untuk keuntungan yang lebih maksimal, Blitz sebaiknya tidak memperbarui perjanjian dengan entertainment product. Ringkasan chapter 15. Karena potensi pertumbuhan yang tinggi pasar rollerblades di Thailand, CFO Blitz menyarankan perusahaan harus mendirikan anak perusahaan di Thailand untuk memproduksi rollerblades. Berdasarkan perjanjian Entertainment Product Inc. berkomitmen untuk pembelian 180.000 pasang produk utama Speedos. Lalu Blitz setiap tahunnya, perjanjian tersebut awalnya selama 3 tahun dan akan berakhir 2 tahun dari sekarang. Perjanjian diperbarui jika Blitz mendirikan anak perusahaan di Thailand. Di dalam kasus ini, harga per pasang Bilaro akan tetap 4.594 baht Thailand per pasang. Jika Blitz memutuskan untuk tidak memperbarui perjanjian tersebut, Entertainment Product Inc. akan hanya membeli 5.000 pasang Speedo setiap tahun dengan harga pasar yang berlaku. Menurut analisis Ben Hood, memperbarui perjanjian dengan produk hiburan dan pembentukan anak perusahaan di Thailand akan menghasilkan NPV sebesar 2.638.735 US dollar, dan sebaliknya jika terjadi kesepakatan tidak diperpanjang dan anak perusahaan didirikan, maka NPV yang dihasilkan adalah 8.746.688 US dollar. Lalu Hood menyarankan kepada Dewan Direksi untuk mendirikan anak perusahaan Blitz tanpa memperbarui perjanjian yang ada. Skate and Staff masuk pasar rollerblade di Thailand 1 dekade yang lalu dan telah menghasilkan keuntungan di setiap tahun beroperasi. Selanjutnya, Skate and Staff telah membangun saluran distribusi di Thailand yang akibatnya jika Blitz memperoleh file perusahaan, maka itu bisa memulai penjualan segera dan akan tidak memerlukan tahun tambahan untuk membangun pabrik Thailand. Perkiraan awal Blitz dapat menjual 280.000 pasang rollerblade per tahun. Penjualan ini merupakan tambahan untuk akuisisi Skate and Staff. Selanjutnya, semua penjualan dihasilkan dari akuisisi yang akan dilakukan ke pengecer di Thailand. Biaya tetap Blitz akan menjadi 20 juta baht per tahun. Lalu CFO Skate and Staff menunjukkan bahwa dia bersedia menerima harga sebesar 1 miliar baht sebagai pembayaran untuk perusahaan yang lebih mahal 550 juta baht untuk mendirikan anak perusahaan di Thailand. Blitz sendiri mempekerjakan proses produksi berkualitas tinggi yang memungkinkan untuk menetapkan harga yang relatif tinggi untuk rollerblades yang diproduksi di pabriknya. Jika Blitz memperoleh Skate and Staff yang menggunakan proses produksi yang lebih rendah, di mana menghasilkan rollerblade dengan kualitas lebih rendah. Perkiraan awal menunjukkan bahwa Blitz akan mengenakan harga 4.500 baht Thailand per pasang rollerblade tanpa mempengaruhi permintaan. Namun karena Skate and Staff menggunakan proses produksi yang menghasilkan rollerblade kualitas lebih rendah daripada Blitz Speedos, maka biaya operasi yang dikeluarkan akan sama dengan jumlah yang terjadi jika Blitz mendirikan anak perusahaan di Thailand. Dengan demikian, Blitz akan memperkirakan akan adanya biaya operasi sekitar 3.500 baht per pasang. Lalu, mengakuisisi Skate and Staff lebih disukai daripada membangun anak perusahaan jika arus kas saat ini yang dihasilkan oleh perusahaan melebihi harga beli dengan lebih dari 8.746.688 US dollar. Berikut merupakan informasi tambahan yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk keuangan yang tidak diaudit dari Skate and Staff selama 3 tahun terakhir. Blitz Inc. membutuhkan pengembalian atas akuisisi di Thailand sebesar 25%. Tingkat pengembalian yang sama dibutuhkan jika mendirikan anak perusahaan di Thailand. Jika Skate and Staff diakuisisi Blitz Inc., maka akan mengoperasikan perusahaan selama 10 tahun di mana waktu Skate and Staff akan dijual, harga perusahaan diperkirakan 1,1 juta baht. Dari harga beli 1 miliar baht, 600 juta baht merupakan biaya pabrik dan peralatan barang-barang ini disusutkan dengan menggunakan straight line depreciation. Jadi 60 juta baht akan disusutkan setiap tahun selama 10 tahun. Penjualan 280.000 pasang rollerblade setiap tahun dengan harga 4.500 baht per pasang.
Biaya variabel adalah 3.500 per pasang, biaya operasional tetap menjadi 20 juta baht setiap tahun. Lalu tarif spot baht Thailand saat ini adalah 0,023 US dollar dan Blitz mengharapkan baht terdepresiasi rata-rata sebesar 2% per tahun selama 10 tahun ke depan. Lalu pemerintah Thailand akan memberlakukan pajak 25% atas penghasilan dan pemotongan pajak sebesar 10% terhadap dana apapun yang dikirimkan oleh Skate and Staff ke Blitz. Setiap penghasilan yang dikirimkan ke Amerika Serikat akan dikenakan pajak lagi di Amerika Serikat. Semua penghasilan dihasilkan oleh Skate and Staff akan dikirimkan ke Blitz Inc. Lalu tingkat inflasi rata-rata di Thailand diperkirakan menjadi 12% setiap tahunnya, membutuhkan untuk memproduksi 180.000 pasang yang akan dikirim ke Entertainment Product Inc. Tahun ini dan tahun depan di Thailand, karena Blitz sebelumnya hanya menggunakan komponen dari Thailand, di mana yang memiliki kualitas lebih rendah tetapi lebih murah daripada komponen di Amerika Serikat, yang cukup untuk memproduksi 72.000 pasang per tahun. Akan menghemat biaya sebesar 32,4 juta baht tahun ini dan tahun depan. Namun karena Blitz akan menjual 180.000 pasang Speedo setiap tahun ke produk hiburan tahun ini dan tahun depan, apakah ia memperoleh Skate and Staff atau tidak? Kemudian kita masuk pada rumusan masalah chapter ke-15. Yang pertama, menggunakan spreadsheet, tentukanlah NPV dari file akuisisi Skate and Staff. Kemudian yang kedua, jika Blitz bernegosiasi dengan Skate and Staff, berapa jumlah maksimum Blitz harus bersedia untuk membayar. Kemudian yang ketiga, apakah ada faktor lain yang harus dipertimbangkan oleh Blitz dalam membuat keputusannya? Dalam jawaban Anda harus mempertimbangkan harga yang diminta Skate and Staff relatif terhadap analisis Anda pada pertanyaan 1. Potensi lainnya bisnis untuk dijual di Thailand, sumber informasi yang menjadi dasar analisis, produksi proses yang akan digunakan, dan pengelolaan masa depan Skate and Staff. Kemudian kita masuk pada tinjauan pustaka dari chapter 15. Yang pertama ada International Corporate Governance. Yang pertama, governance by board members. Dewan direksi memiliki tanggung jawab guna menunjuk manajer tingkat tinggi perusahaan termasuk CEO yang bertujuan untuk mengawasi keputusan yang besar dalam perusahaan. Kemudian ada yang kedua itu governance by institutional investor. Investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, dana lindung nilai, dan perusahaan asuransi biasanya memiliki sebagian besar saham perusahaan. Jika perusahaan memiliki kinerja baik, sahamnya akan berkinerja baik dan investor institusional mendapatkan manfaatnya. Kemudian yang ketiga, governance by shareholder activities. Beberapa investor institusi atau pemegang saham individu dari MNC yang diperdagangkan secara publik disebut blockholder karena memegang proporsi besar dari saham perusahaan. Blockholder umumnya menjadi aktivis pemegang saham, yaitu mereka mengambil tindakan untuk mempengaruhi manajemen. Kemudian yang kedua ada International Corporate Control. Meskipun dengan bermacam model tata kelola yang dijelaskan, manajer masih memiliki kemungkinan dapat membuat keputusan yang menguntungkan diri mereka sendiri daripada pemegang saham. Sejauh keputusan perusahaan difokuskan pada melayani manajernya daripada pemegang saham, harga sahamnya harus relatif rendah, yang mencerminkan keputusan yang buruk ini. Yang ketiga, hambatan untuk kontrol perusahaan internasional. Yang pertama, anti-takeover amendments implemented by target. Pertama, target dapat menerapkan amandemen anti pengambil alihan yang membutuhkan sebagian besar pemegang saham untuk menyetujui pengambil alihan tersebut. Jenis perubahan ini memungkinkan karyawan perusahaan untuk mencegah pengambil alihan. Kemudian yang kedua, poison pills implemented by target. Metode alternatif untuk melindungi dari pengambil alihan adalah a poison pill yang memberikan hak khusus kepada para manajer atau pemegang saham dalam kondisi tertentu. Misalnya, poison pill dapat memberikan pemegang saham target tambahan yang ada jika pengambil alihan dimulai. Kemudian yang terakhir ada host governance barriers. Pemerintah beberapa negara membatasi perusahaan asing dari mengambil kendali perusahaan lokal, atau mereka dapat mengizinkan kepemilikan asing atas perusahaan lokal hanya jika pedoman tertentu dipenuhi. Kemudian model for valuing a foreign target.
Induk MNC akan mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam target hanya jika estimasi nilai sekarang dari arus kas yang akan diterimanya dari target seiring waktu melebihi pengeluaran awal yang diperlukan untuk membeli target. Kemudian, factors affecting target valuation. Yang pertama, target specific factors. Yang kedua, managerial talent of target. Yang ketiga, country specific factors. Kemudian disparity in foreign target valuation. Yang pertama, expected cash flow of the foreign target. Kemudian yang kedua, exchange rate effect on remitted earnings. Lalu yang terakhir, required return of acquirer. Pada perhitungan NPV dari spreadsheet di bawah diketahui bahwa NPV yang akan diterima Blitz apabila mengakuisisi Skate and Staff adalah sebesar 6.641.949,07 US dollar, sedangkan pada bab sebelumnya diketahui bahwa apabila perusahaan tidak mengakuisisi Skate and Staff, NPV yang diperoleh sebesar 8.746.688,37 dolar Amerika Serikat. Nah, maka itu merupakan NPV dari arus kas Blitz apabila mendirikan anak perusahaan di Thailand dan tidak memperpanjang perjanjian penjualan dengan entertainment product. Kedua perhitungan NPV tersebut memiliki asumsi bahwa pada tahun ke-0 nilai tukar dolar AS terhadap baht Thailand adalah sebesar 0,023 US dollar untuk 1 baht Thailand, dan nilai baht Thailand akan terdepresiasi sebesar 2% per tahun. Oleh karena itu menurut kami, Blitz sebaiknya tidak mengakuisisi Skate and Staff karena hasil NPV arus kas lebih kecil dibandingkan dengan mendirikan anak usaha sendiri. Jika Blitz In bernegosiasi dengan Skate and Staff, Blitz harus berusaha membayar harga yang akan membuat akuisisi Skate and Staff lebih menarik daripada pendirian suatu anak perusahaan. Karena perbedaan NPV antara dua opsi adalah sebesar 2.104.739 dolar Amerika Serikat, sehingga Blitz harus berupaya untuk mengurangi harga pembelian sebesar 91.510.391 baht Thailand. Akibatnya, Blitz harus menawarkan maksimum sebesar 908.489.609 baht Thailand untuk Skate and Staff. Ya, saat mengambil keputusan, Blitz juga harus mempertimbangkan faktor lain. Pertama, Blitz belum mempertimbangkan untuk mengakuisisi bisnis yang ada di Thailand, karena kemungkinan ada produsen rollerblades lain yang lebih menarik yang belum mempertimbangkan untuk dijual. Dan yang kedua, perusahaan Blitz harus menyelidiki mengapa Skate and Staff ingin menjual bisnisnya, karena berdasarkan harga rendah yang diminta oleh perusahaan dibandingkan dengan analisis Blitz, prospek perusahaan tampaknya kurang baik. Hold bergantung pada informasi dalam laporan keuangan yang tidak diaudit, dan hal tersebut menyebabkan keakuratan angka-angka ini dipertanyakan. Lalu yang keempat, Blitz harus mempertimbangkan apakah kualitas rollerblades yang lebih rendah yang diproduksi oleh pabrik Skate and Staff yang ada akan merusak reputasi internasionalnya dalam jangka panjang. Mengingat Blitz memproduksi rollerblade berkualitas tinggi di Amerika Serikat. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus jika Blitz sedang mempertimbangkan penjualan beberapa rollerblades yang diproduksi di Thailand dan di Amerika Serikat, di mana kedua kualitas rollerblades tersebut lebih tinggi. Kelima, Blitz In harus mempertimbangkan manajemen Skate and Staff setelah akuisisi. Contohnya, Blitz mungkin dapat mempertahankan karyawan Skate and Staff yang ada, namun melakukan restrukturisasi operasi untuk meningkatkan kualitas. Selanjutnya, Blitz juga harus menganalisa harga yang layak untuk ditetapkan dan mengapa perusahaan menetapkan harga tersebut, di mana Blitz juga perlu mengetahui pasar yang ada di Thailand dan bagaimana karakteristik pasar yang dituju. Blitz perlu memastikan keakuratan informasi yang dimiliki, karena informasi yang digunakan tidak akurat, maka perhitungan yang telah dibuat juga tidak akurat dan tidak relevan dengan kondisi sesungguhnya. Perusahaan harus dapat membuat proses produksi menjadi optimal. Di sisi lain, adanya kemungkinan terdapat masalah dengan manajemen di masa depan. Oleh karena itu, Blitz harus bisa menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat, atau the right man in the right place. Maka dari itu, kesimpulan pada chapter 15 ini yaitu Blitz tidak boleh mengakuisisi Skate and Staff karena NPV arus kas lebih kecil daripada mendirikan anak perusahaannya sendiri.
Blades dapat menegosiasikan akuisisi hingga 908, 489, 609 bat dengan Skate and Staff. Blades juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam mencapai keputusan seperti mempertimbangkan akuisisi bisnis lain yang sudah ada di Thailand, menyelidiki alasan Skate and Staff ingin menjual operasinya, kemudian keakuratan angka pada laporan keuangan, kualitas rollerblades yang lebih rendah yang diproduksi oleh pabrik Skate and Staff akan merusak reputasi internasionalnya dalam jangka panjang. Kemudian manajemen Skate and Staff setelah akuisisi menganalisis harga yang layak untuk ditetapkan dan mengapa perusahaan menetapkan harga tersebut. Kemudian karakteristik dari pasar yang dituju, memastikan keakuratan informasi yang dimiliki, dan dapat membuat proses produksi menjadi optimal. Selain itu juga terdapat kemungkinan ada masalah dengan manajemen di masa depan sehingga harus bisa menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Maka dari itu rekomendasi menurut kelompok kami yaitu Blades lebih baik mendirikan anak perusahaan di Thailand daripada harus mengakuisisi Skate and Staff. Tetapi Blades dapat mengakuisisi Skate and Staff apabila mempertimbangkan banyak faktor yang terjadi negosiasi.